Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nadia Fakhriati Arfa, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biosains Tumbuhan tentang membran sel dan sistem endomembran. Membran sel merupakan membran semi-permeabel yang mengelilingi sitoplasma sel. Membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu dan tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewatinya yaitu air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel terletak di antara sel dengan lingkungan luar sel, sehingga menjadi pemisah antara sel dengan lingkungan luar sel. Fungsi membran sel yaitu sebagai tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia, melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel, sebagai reseptor pada rangsangan yang ditujukan bagi sebuah sel, media komunikasi antar lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel, serta sebagai tempat untuk melakukan seleksi terhadap berbagai zat yang masuk maupun keluar dari sel. Berikut struktur dari membran sel. Komponen penyusun membran sel antara lain yaitu fosfolipid, yang merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Komponen selanjutnya yaitu ada protein, merupakan senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi, juga merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan antara satu sama lain dengan ikatan peptida. Selanjutnya ada glikolipid, merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, dan kolesterol yang merupakan metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan pada plasma darah. Transportasi zat melalui membran sel dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif tanpa energi. Yang dimaksud dengan transport pasif yaitu transportasi tanpa energi, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Biasanya, penyebab terjadinya transportasi pasif yaitu perubahan gradiens konsentrasi dari molekul tersebut. Transport pasif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu difusi, perpindahan zat dari hipertonik menuju hipotonik. Seperti contohnya yaitu ada pada pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, difusi yang dipermudah atau difusi terfasilitasi. Biasanya, proses difusi yang dipermudah ini melibatkan saluran protein integral atau juga bisa melibatkan protein transport. Yang ketiga yaitu osmosis. Perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeabel atau melalui membran sel. Selanjutnya ada transport aktif yaitu yang membutuhkan energi. Energi yang digunakan yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Transport aktif dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan endositosis, yaitu proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Endositosis ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis yaitu jika zat yang masuk berbentuk padat, sedangkan pinositosis yaitu jika zat yang masuk berbentuk cair. Selanjutnya ada eksositosis, merupakan proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel, biasanya melibatkan vesikel. Dan ada kotransport juga pompa ion, yang yaitu transport ion melalui membran. Berikut contoh dari transport aktif, di mana transport aktif melawan gradien konsentrasi dengan memasukkan energi. Sistem endomembran merupakan himpunan membran yang membentuk unit fungsional yang dinamik di dalam sel.
baik yang terhubung bersama-sama secara langsung ataupun bertukar materi, misalnya protein, lipid, dan karbohidrat, dari satu tempat ke tempat lain di dalam dan atau di antara organela-organela tersebut melalui transportasi vesikal. Berikut struktur organel dari endomembran. Organel-organel yang termasuk dalam sistem endomembran yaitu ada selubung nukleus yang terdiri dari membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda lipid dengan protein terkait. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikal yang saling terhubung. Badan Golgi yang bertugas untuk memproses protein-protein yang disintesis oleh ribosom dari retikulum endoplasma. Lisosom mengandung enzim-enzim yang berfungsi untuk mencernakan bahan makanan yang masuk ke dalam sel. Lisosom juga berperan penting untuk menghancurkan sel-sel yang tidak berfungsi lagi. Dan yang terakhir ada membran sel. Adapun mekanisme dari sistem endomembran yaitu sebagai berikut. Selubung nukleus bersinggungan dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikula transpor yang akan bergerak menuju badan Golgi. Di badan Golgi atau organel lainnya terjadi modifikasi struktur molekuler vesikula. Selanjutnya, badan Golgi melepaskan vesikula-vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Vesikula-vesikula yang dihasilkan retikulum endoplasma selanjutnya dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain keluar sel. Sistem endomembran juga memiliki fungsi yang bermanfaat bagi makhluk hidup, yaitu dapat berperan di dalam sintesis protein, berperan dalam sintesis lipid dan penetralan beberapa jenis racun, serta memodifikasi protein, serta transfer protein ke membran dan organel atau keluar sel. Demikian pemaparan materi tentang membran sel dan sistem endomembran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.